Jaguners, agak kare batu, Cepstak bosan-bosan mendoakan kalian semua agar tetap bahagia pastinya. Ya ner ya. Nah, ini sebuah cerita singkat perihal KKN Desa Penari yang diangkat berdasarkan kisah nyata itu. Kisah ini cukup membuat heboh masyarakat Indonesia saat ini, bahkan dikabarkan orang-orang rela ngantri mulai dari pintu bioskop hingga ke jalan hanya untuk menonton filmnya saja. Wow. Pada intinya film itu sukses menyedot perhatian publik hingga telah ditonton 4 juta lebih sejak tayangnya di bioskop. Berhubung film ini tuh belum bisa kita ups penuhnya ner, maka saya sisipkan serangkaian potongan video serta beberapa gambar saja yang diambil dari berbagai sumber terkait kisah mahasiswa yang KKN di Desa Penari itu. Jadi ceritanya gini ner sayangku. Terdapat 6 orang mahasiswa yakni bernama Nur, Widya, Wahyu, Anton, Bima, serta Ayu. Selain itu pria bernama Ilham juga ikut, dimana si Ilham ini ner merupakan kakaknya si Ayu. Awalnya mahasiswa yang bernama Nur serta Ayu sedang menyurvei lokasi KKN, diantar langsung oleh Ilham menuju salah satu desa, yaitu Desa Penari terletak pada Tanah Jawa bagian timur. Nah, untuk sampai ke desa itu ner, Ayu serta Ilham ini memerlukan waktu 4 hingga 6 jam lamanya untuk sampai, karena desanya tuh sangat jauh dari kota pun sangat terpencil. Bahkan kendaraan sepeda motor sama sekali belum bisa dipakai ke sana dan harus berjalan kaki. Dalam perjalanan survei mereka bertengger sehingga istirahat sejenak di tengah jalan karena kondisi sekarang lagi gerimis membuat jalan jadi licin. Sambil istirahat, Nur secara tidak sengaja melihat seorang kakek-kakek layaknya seorang pengemis menatapnya dengan pandangan tajam, seolah sedang menyuruh si Nur ini untuk tidak masuk ke desa itu. Nah, setelah hujan reda niner, mereka bertiga malah melanjutkan perjalanan hingga melewati hutan-hutan. Tak lama kemudian Nur lagi-lagi melihat sesuatu, yaitu melihat wanita sangat cantik sedang menari di atas batu lengkap dengan pakaian adat Jawa, bermata tajam lalu tersenyum kepada si Nur. Setelah tersenyum, wanita cantik itu menghilang begitu saja. Setelah melihat itu, Nur pun langsung merasa was-was lalu kembali melanjutkan perjalanan yang pada akhirnya mereka telah sampai dan langsung menuju rumah kepala desa Penari ini yang bernama Pak Prabu, dimana Pak Prabu ini merupakan temannya Mas Ilham itu sendiri. Nah, di sini mereka bertiga langsung memberitahu Pak Prabu sekaligus minta izin agar bisa KKN di desanya ini, tapi Pak Prabu malah menolak mereka lalu berkata jika sebelumnya desa ini tuh tidak pernah dijadikan lokasi KKN dengan berbagai macam pertimbangan. Tapi karena Mas Ilham terus membujuk Pak Prabu ini hingga pada akhirnya Pak Prabu memperbolehkan mereka KKN di desanya. Setelah diperbolehkan, mereka pun lanjut keliling-keliling desa dengan mengecek situasi serta kondisi. Sembari keliling, tiba-tiba si Nur melihat sebuah batu yang ditutupi oleh kain lengkap dengan taburan sesajen serta kemenyan. Anehnya lagi, Nur melihat ada sosok makhluk hitam berdiri di atas batu itu, matanya tajam berwarna merah. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut, di kepalanya terdapat tanduk yang menyerupai tanduk kerbau, diyakini sebagai sosok genderuwo. Merasa tidak nyaman, Nur pun langsung mengajak Ayu untuk pergi dari tempat itu lalu segera kembali ke kota. Berselang beberapa hari niner, pada akhirnya Nur, Widya, Wahyu, Anton, Bima, serta Ayu, mereka berenam sepakat lalu pergi ke Desa Penari untuk melaksanakan proker KKN di sana, dimana si Nur ini sama sekali tidak memberitahu teman-temannya yang lain atas kejadian aneh yang dilihat saat melakukan survei pada tempo hari itu. Dalam perjalanannya menuju desa, kejadian mistis tiba-tiba menerpa, dimana ada seorang nenek-nenek pengemis yang wajahnya sedikit menyeramkan memberhentikan kendaraan mereka lalu berucap kepada Nur, "Hei Nur, jangan berangkat ke desa itu." Nah, tak peduli Nur, mereka malah melanjutkan perjalanannya. Mereka mulai memasuki hutan. Nur yang peka pun mulai mendengar suara gamelan dari jauh yang suaranya perlahan makin jelas. Lalu Nur melihat perempuan lagi menari sambil menunduk mengikutinya dari belakang. Tak hanya itu, Nur juga melihat ada sosok makhluk besar menatapnya dari atas pohon beringin. Singkat cerita Nur, kini mereka telah sampai pada desa tujuan. Mereka pun langsung istirahat pada rumah tempat mereka menginap yang telah disediakan oleh penduduk desa selama KKN di sini. Pak Prabu memberitahu mereka jika di desa ini terdapat tempat bernama Tapak Tilas, di mana Tapak Tilas itu merupakan batas tidak boleh dilewati. Jika dilewati, kalian bisa hilang dalam kondisi linglung, kata Pak Prabu itu. Di rumah tempat mereka menginap di malam hari dimulailah dimana banyak kejadian mistis terjadi pada
si Nur, dirinya mulai melihat mata merah mengintip dari balik sela-sela rumah. Ada suara menggebrak dinding rumah mereka dengan sangat keras. Keesokan harinya Nur juga sudah mulai memberitahu Ayu jika ada hal yang tak beres pada desa ini, Ayu. Namun kata Ayu, tenang saja Nur, semuanya akan baik-baik saja katanya. Setelah itu si Widya mengajak Nur pergi ke sebuah sinden layaknya candi kecil yang di dalamnya terdapat kolam untuk mandi. Mereka berdua berangkat ke sana untuk mandi, namun yang mandi duluan yaitu si Nur. Saat memasuki sinden itu Nur mulai mencium bau busuk sangat menyengat. Tak lama kemudian Nur merasakan ada sesuatu yang menyentuh badannya dari belakang. Saat ia mulai menyiram airnya ke badan, mengejutkannya lagi Nur melihat air kolam di hadapannya telah dipenuhi dengan rambut. Lalu Nur menyadari jika di belakangnya ada sosok besar sedang berdiri. Nur semakin panik dengan situasi. Ia pun berangkat menemui Pak Prabu di rumahnya. Di rumah Pak Prabu itu juga ada seorang kakek bernama Mbak Buyut. Nur pun bertanya kepada Mbak Buyut itu perihal kejadian mistis yang selalu menimpanya. Ternyata si Nur ini punya kodam penjaga, makanya ia selalu diikuti oleh penjaga kampung ini, kata Mbak Buyut itu. Pada malam hari di rumah tempat mereka menginap, Nur memimpikan Widya sedang memeluk ular. Ketika telah terbangun, Nur ternyata mendapati Widya sedang menari di tengah-tengah sawah dikerumuni warga sekitar. Situasi semakin mencekam. Mbak Buyut dan Pak Prabu pun langsung turun tangan menggorok ayam kampung di atas batu. Lalu seketika muncul sosok hitam berambut panjang sedang menjilati darah ayam kampung itu di atas batu itu. Wah, ini benar-benar ngeri. Mbak Buyut menjelaskan jika si Nur ini sebenarnya mempunyai kodam atau sosok penjaga dari leluhurnya bernama Mbak Dok. Mereka tidak bisa dipisahkan, makanya makhluk-makhluk penghuni desa ini selalu mengikutinya, kata Mbak Buyut. Kebetulan Mbak Buyut ini adalah orang pintar. Pada suatu waktu Nur mulai melihat ada yang aneh dengan perilaku temannya, yaitu si Bima. Karena makin penasaran, Nur secara diam-diam mengecek kamarnya si Bima dan benar saja Nur menemukan sesajen yang tersimpan rapi di bawah tempat tidurnya si Bima. Dalam sesajen itu terdapat foto Widya. Lalu tak lama ada seekor ular hijau tiba-tiba keluar dari dalam lemari si Bima. Anton pun langsung menebak jika Widya pasti terkena pelet dari si Bima. Sampai suatu waktu mereka semua heran melihat Widya yang kebanyakan melamun, sangat mengherankan. Teman-temannya pun langsung memberi Widya air putih dari kendi. Nah, saat Widya meminum air putih itu, dirinya malah tersendak. Lalu tangannya langsung masuk ke dalam mulut, menarik rambut panjang. Lalu Widya seketika muntah-muntah. Ternyata kendi air itu telah terdapat gumpalan rambut entah dari mana asalnya. Kini hari demi hari begitu banyak kejadian aneh. Lalu tiba waktunya Widya serta Wahyu berangkat ke kota untuk membeli peralatan KKN menggunakan motor. Namun sialnya motor yang dikendarai mereka tiba-tiba mogok di tengah jalan. Tak lama datanglah sekelompok orang mengarahkan mereka untuk ikut ke suatu tempat. Nah, setelah sampai di tempat itu, Widya serta Wahyu ternyata melihat ada pesta meriah dilengkapi dengan makanan-makanan lezat. Orang-orang pada menari disertai musik gamelan Jawa yang amat keras didengarnya. Nah, ketika Widya serta Wahyu akan segera pulang, mereka diberi 2 bungkus makanan. Lalu ketika sampai di rumah tempat mereka menginap dan tidak jadi ke kota, Widya serta Wahyu langsung menceritakan bagaimana meriahnya pesta yang ia datangi tadi kepada teman-temannya yang lain. Lalu mereka sama-sama mulai membuka bingkisan yang terbungkus dari daun pisang pemberian orang dari pesta itu. Perlahan mereka membukanya. Ternyata di dalamnya adalah kepala monyet yang masih segar dengan darah serta lendir yang masih bercucuran. Nah, setelah kejadian itu Wahyu pun jatuh sakit selama beberapa hari, hingga suatu waktu Widya yang tengah tertidur tiba-tiba bangun dengan tatapan kosong berbicara kepada Nur mengenai nyawa dan tumbal dalam bahasa Jawa. Esok harinya barulah Bima mengaku lalu berkata pada si Nur jika benar ia telah memberi pelet untuk Widya agar si Widya jatuh cinta kepadanya. Ternyata Bima ini sudah lama memendam rasa dengan Widya, meski yang mencintai Bima sebenarnya adalah si Ayu. Makanya si Ayu inilah diam-diam telah menyimpan pelet mahkota putih milik si Bima. Wah, parah ini. Malam harinya ketika Widya pulang ke penginapan, ia tidak melihat siapapun di sana. Widya pun mencoba masuki penginapan yang ternyata dirinya mendapati Nur terciduk dengan tatapan kosong ke arahnya.
anaknya. Lalu tiba-tiba Nur berbicara pada Widya dengan suara nenek-nenek. Ia berkata, Cak Ayu, betul ya tinggal di sini. Gimana? Sudah kenal dengan penghuni di sini? Widya hanya menangis ketakutan. Lalu Nur lanjut berbicara, Loh, Cak Ayu nggak boleh nangis. Anak ganteng itu saja sudah kenal dengan Bandawaruhi. Duh, Bandawaruhi itu siapa ya Nur kira-kira? Ngeri sekali ini. Lalu tiba-tiba Nur tertawa sangat keras dan melengking berkata, Kamu pikir kamu tahu siapa aku? Cak Ayu, salah satu dari temanmu tidak akan bisa kembali. Ingatkan anak itu yang sedang membawa petaka. Jika dibiarkan, semuanya akan kena batunya di desanya nanti. Pada suatu waktu Nur telah sadar dan menemukan selendang berwarna hijau dalam tas si Ayu. Usut punya usut, ternyata selendang hijau itu digunakan Ayu untuk memikat Bima. Agar waspada, Nur langsung memasukkan mahkota putih milik Bima serta selendang hijau milik Ayu pada sebuah kotak dibungkus kain putih. Lalu Nur menaruh Al-Quran di atasnya. Hingga pada akhirnya puncak dari kekacauan terjadi ketika Nur terbangun di tengah malam karena mendengar Widya menangis dengan amat keras karena melihat Ayu sudah terbujur kaku. Mata melotot, mulut menganga serta tidak bisa bicara. Lalu Nur, Widya serta Bima tiba-tiba menghilang. Nur memutuskan untuk segera membawa selendang serta mahkota putih itu ke Pak Prabu dan Mbak Buyut, sekaligus memberitahu semuanya apa yang terjadi kepada teman-teman mereka. Mbak Buyut pun langsung berkata jika mereka telah melakukan kesalahan besar. Nur, 2 orang dari kalian sudah ada yang diambil rohnya oleh Bandawaruhi. Itulah Ayu serta Bima. Parahnya lagi Nur, Widya mengaku jika di suatu malam Widya melihat Bima jalan sendirian keluar penginapan menuju ke tapak tilas. Widya mengikutinya hingga melihat Bima sedang berendam pada kolam yang dikelilingi ular. Lalu parahnya Nur, Widya melihat Bima serta Ayu telah melakukan hal terlarang, nanam jagung di tapak tilas itu. Pantasan. Karena takut, Widya pun langsung lari kembali ke penginapan, tapi di tengah jalan Widya malah mendengar suara gendang serta gamelan. Bahkan ngerinya Nur, Widya melihat berbagai jenis orang-orang aneh. Ada yang matanya melotot, ada yang tidak punya wajah, bahkan ada yang wajahnya separuh saja. Hancur pokoknya, jumlah mereka sangat banyak sekali Nur. Widya pun hanya bisa menangis histeris sampai pada akhirnya Nur, Ayu serta Bima dinyatakan tidak bisa selamat karena mereka telah melakukan hal yang tidak boleh dilakukan di tempat suci, yaitu tapak tilas yang ditempati Bima menanam jagung sama Ayu. Duh, Bima. Padahal Nur telah terkuak rahasia besar dari desa tersebut jika tapak tilas adalah tempat yang dilakukan untuk mengadakan pertunjukan tari, namun bukan untuk manusia melainkan untuk bangsa jin yang tinggal di hutan desa tersebut, di mana dulunya tarian itu dilakukan agar jin tidak mengganggu manusia. Namun ternyata para penari tersebut ditumbalkan dan kriterianya adalah wanita cantik yang masih perawan. Hingga pada akhirnya Nur, atas kejadian hilangnya Widya, Ayu serta Bima yang terbujur kaku tak sadarkan diri, pihak kampus pun beserta keluarga menjemput mereka. Nah, lepas setelah 3 bulan atas kejadian tersebut Nur, Ayu yang lumpuh total menghembuskan napas terakhirnya sesaat sebelum ia menangis. Begitupun dengan Bima, sebelum ia meninggal Bima terdengar sempat berteriak ketakutan, berteriak ular, 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 hingga Ayu serta Bima pun tewas mengerikan. Kini telah usai. Adakah hal yang bisa kita petik dari kisah mereka? Tulis di kolom komentar. Ya Nur ya, selamat bersua kembali.